Sosok sahabat yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini adalah salah satu dari 10 yang dijamin Nabi kita SAW masuk surga. Beliau adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Beliau adalah Zubair bin Awwam. Ayahnya adalah Awwam. Awwam ini anak dari Khuwailid. Istri pertama Nabi kita adalah Khadijah. Dan Khadijah adalah putri dari Khuwailid. Berarti ayah dari Zubair itu Awwam bersaudara dengan Khadijah radhiyallahu anha. Yang artinya Zubair ini adalah keponakan kandung dari Khadijah. Baik. Nah, ibu dari Zubair bernama Safiyah. Safiyah ini putri dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakek Rasulullah SAW. Berarti Safiyah adalah saudari kandung dari Abdullah, ayahanda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti Zubair untuk Nabi kita adalah sepupu kandung, ya kan? Sepupu, karena ayahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibunya Zubair kakak adik. Jadi Zubair bin Awwam, beliau adalah sepupu kandung Rasulullah SAW dan beliau juga adalah keponakan kandung Khadijah radhiyallahu taala. Sedari kecil Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu telah ditinggal wafat ayahnya yang bernama Awwam karena ayahnya tewas dalam satu pertempuran jahiliyah yang bernama Harbul Fujjar. Setelah ayahnya tewas dalam pertempuran Harbul Fujjar, maka sang bunda yang bernama Safiyah mendidik Zubair radhiyallahu anhu bagaikan militer. Jadi sedari kecil Zubair bin Awwam oleh ibunya Safiyah dididik persis seperti didikan militer, keras dan lain-lain. Ketika ditanya, "Wahai Safiyah, Anda terlalu keras memperlakukan anak." Safiyah radhiyallahu anha mengatakan, "Saya tidak mau anak ini anak lembut, anak cengeng di kemudian hari. Saya ingin anak ini jadi pendekar. Saya ingin anak ini seorang ksatria." Nah, ternyata upaya sang bunda membuahkan hasil positif. Di kemudian hari, Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu seorang tentara yang sangat tangguh dan berkali-kali beliau memimpin pertempuran. Baik jemaah sekalian, Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu, di antara kemuliaan beliau bahwa beliau adalah orang yang kelima di dalam Islam. Kalau kemarin Abdurrahman bin Auf adalah orang yang ke-8 di dalam Islam. Nah, ternyata Zubair bin Awwam adalah orang yang ke-5 di dalam Islam ini. Jadi orang yang ke-5 masuk Islam adalah Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa beliau termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun. Berapa usia beliau saat masuk Islam? Tidak ada kesepakatan kata di kalangan ahli sejarah berapa usia beliau saat masuk Islam. Ada yang mengatakan beliau masuk Islam di usia 12 tahun. Dan ada yang mengatakan beliau masuk Islam di usia 16 tahun. Tapi ada satu pendapat yang lemah bahwa beliau masuk Islam di usia 8 tahun. Saya lihat komentar-komentar di kalangan ahli sejarah lebih menguatkan bahwa beliau masuk Islam
dalam usia 16 tahun alias kelas 1 SMA beliau masuk Islam. Siapa yang menjadi pintu beliau masuk Islam? Jawabannya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Subhanallahil. Abu Bakar sangat memanfaatkan hubungan bisnisnya dengan banyak orang untuk berdakwah. Kebetulan jemaah sekalian, 6 orang dari 10 yang dijamin masuk surga. Sekali lagi 6 orang dari 10 orang yang dijamin masuk surga, semuanya adalah miliuner. Semuanya orang-orang kaya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau orang kaya. Utsman radhiyallahu anhu, orang kaya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, orang kaya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, orang kaya. Sa'ad bin Abu Waqqas adalah orang kaya. Termasuk Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu termasuk salah satu orang kaya. Nanti akan kita dengarkan. Karena kekayaan Zubair yang luar biasa, maka orang selalu menitipkan uang pada beliau. Jadi dulu tidak ada bank, tempat penyimpanan uang, maka uang selalu dititipkan di orang-orang kaya yang memiliki kejujuran. Maka di Madinah yang memegang atau yang selalu menjadi tempat penitipan uang adalah Zubair bin Awwam. Kenapa? Pertama karena kejujuran, yang kedua karena kekayaan. Nah, agar Anda tahu, ketika beliau radhiyallahu anhu wafat, jumlah hutang beliau mencapai 2.200.000 dinar. 1 dinar berapa? 5 juta. Jadi kalau 2.200.000 dinar kali 5 juta itu 11 triliun itu. Ini jumlah hutang piutang yang beliau tinggalkan untuk anak-anak. Tapi ini hutang piutang sebanyak ini bukan untuk konsumtif beliau, tetapi semua titipan-titipan orang, dia mengatakan saya tidak menerima titipan, tapi semua titipan kalian adalah hutang saya. Jadi itulah jumlah uang yang dititipkan yang kemudian oleh dia di dalam akad dinyatakan ini bukan titipan tapi ini hutang bagi saya. Ya karena ini hutang, maka dia pun leluasa menghabiskan itu semuanya di medan jihad. Dan tidak jadi soal, yang penting dia punya aset. Dan aset beliau, pertama beliau memiliki tanah yang sangat luas di kota Madinah. Tanah yang sangat luas di kota Madinah. Tanah di kota Madinah milik beliau itu seharga 1.600.000 dinar. Itu tanah beliau itu 1.600.000 dinar. Artinya nilai tanah itu saat itu mencapai kurang lebih 8 triliun. Kemudian di Madinah beliau punya rumah sebanyak 11 rumah. Di Mesir beliau punya rumah juga. Di Basra beliau punya rumah juga. Di Kufah beliau punya rumah juga. Sehingga begitu beliau meninggal dunia, meninggalkan hutang sebesar 11 triliun. Ini semuanya hutang tidak seberapa dibandingkan total penjualan aset-aset tersebut. Baik, hal ini menunjukkan bahwa Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu termasuk miliuner di kalangan masjid di Nabawi. Jadi Nabi kita hijrah ke kota Madinah. Pasar Bani Qainuqa, pasar Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, 6 orang inilah yang sangat berjasa mengambil alih pasar itu dalam hitungan beberapa bulan. Jadi tidak sampai hitungan tahun, di pasar ini sudah nyaris tidak ditemukan lagi orang Yahudi yang berjualan. Kenapa? Semua toko-toko dimiliki mereka berenam. Semua aset, semua komoditas, yang jual beras murah adalah mereka, yang jual sayur-sayuran mereka, yang jual Indomie mereka. Jadi mereka menjadi distributor terbesar sehingga Yahudi ini belum tinggal. Jadi saya ingin sampaikan jemaah sekalian, kalau ada yang berpandangan jadi muslim tidak usah kaya-kaya,
oh itu cuma pandangan keliru dari kaum tasawuf. Itu pandangan keliru dari sebagian, bukan semua, dari sebagian orang-orang tasawuf. Karena ada orang aliran tertentu dari kalangan tasawuf yang memang menyanjung dan memuji kemiskinan. Sehingga kalau Anda memakai baju biasa seperti ini, Anda akan dicela. Karena baju yang dianjurkan adalah baju yang compang-camping, baju yang ditambal-tambal. Nah, mereka menyanjung kemiskinan. Ternyata itu keliru. Maka saya katakan 10 orang sahabat dijamin Nabi kita masuk surga. 6 orang diantaranya adalah miliuner tidak tanggung-tanggung. Miliuner tidak tanggung-tanggung. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Abdullah bin Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu, pertama sekali beliau menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Setelah itu dia menikah dan total wanita yang pernah dia nikahi mencapai 8 orang wanita. Anda jangan lihat angka 8-nya. Tujuan mereka dengan pernikahan sebanyak itu untuk membanyakkan kaum muslimin. Maka berapa jumlah anak dari Zubair bin Awwam? Beliau memiliki anak laki-laki sebanyak 11 orang. Dan beliau memiliki anak perempuan sebanyak 9 orang. Nah, total anak beliau berapa? 20. Membanyakkan umat Islam, inilah tujuan pernikahan para sahabat. Kalau kemarin ada yang juga Abdurrahman bin Auf berapa? Beliau punya anak sebanyak 24 orang dan istri sebanyak 15 orang. Tentu Abdurrahman memiliki istri 15 orang, kemudian Zubair bin Awwam memiliki istri 8 orang. Itu semuanya tidak dipakai. Tetapi wafat dan total wanita yang pernah akad nikah dengan beliau adalah sebanyak 8 orang. Dalam agama kita mana boleh ada orang beristri lebih dari 4. Kecuali di Jawa Timur ada juga yang beristri sebanyak 10 orang. Itu menyimpang. Itu salah atau itu sesat. Dalam agama kita hanya 4 orang. Itu pun kalau Anda tahu akan sakinah. Kalau tidak sakinah, satu saja. Sakinah tak kalau lebih dari 1. Karena tujuan pernikahan kita adalah sakinah. Kalau 4 orang sakinah silakan. Tapi kalau sakinahnya cuma 1, ya segitu aja. Mau ngambil 2, mau ngambil 3, kalau lebih banyak penyakit asam lambung kambuh buat apa? Baik jemaah sekalian, jadi jangan terjun bebas. Ya, betul ini syariat Nabi SAW, syariat Islam, tapi harus ada perhitungan juga agar syariat itu tetap indah. Baik, jadi beliau pernah akad nikah dengan 8 orang wanita. Tentu semuanya tidak dipakai. Pernikahan dengan 8 wanita ini membuahkan anak sebanyak 20 orang, 11 putra dan 9 orang putri. Zubair bin Awwam radhiyallahu taala anhu termasuk orang yang memegang teguh agama dengan kesabaran. Begitu beliau masuk Islam, beliau diikat oleh pamannya. Ada adik dari ayahnya. Tadi kita sampaikan ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih anak-anak. Maka sang pamanlah yang betul-betul mengambil dominasi ayah kepada semua anak-anak. Ketika Zubair radhiyallahu anhu wafat, beliau masuk Islam, maka beliau diikat oleh sang paman, digantung oleh sang paman, dan di bawah beliau dibakarlah entah kayu entah rumput untuk menghasilkan asap yang sangat banyak. Jadi diikat, digantung, dan di bawah asap mengepul banyak sekali. Sambil sang paman mengatakan, "Ukfur bidini Muhammad." Pamannya mengatakan, tinggalkan agamanya Muhammad. Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi, demi Allah, saya bersumpah
tidak akan meninggalkan agama beliau. Nah, ini menunjukkan betapa keteguhan beliau di dalam menggenggam Islam. Di antara keagungan dan kemuliaan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau orang yang pertama kali menghunus pedang di dalam Islam. Jadi belum ada orang yang berani bawa parang, bawa samurai. Ya, pertama kali nenteng samurai dalam Islam adalah Zubair bin Awam. Kejadian ini ketika tersebar atau viral di Mekah cerita bahwa Nabi SAW telah dibunuh. Entah siapalah yang menyebarkan berita, tapi viral bahwa Muhammad SAW telah dibunuh oleh orang Mekah. Oh, tidak tanggung-tanggung si Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, walaupun dengan usianya yang masih remaja, 16 tahun, langsung kembali ke rumah, dia ambil pedang, dia cabut, dia menghunus pedang. Kalau dulu bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, kamu mau kemana? Kata Zubair, ya Rasulullah, saya dengar cerita Anda dibunuh. Kalau saya dibunuh lantas kamu mau ngapain? Saya akan bikin perhitungan dengan siapa yang membunuh Anda. Jadi di usia sekecil itu nggak mungkinlah seseorang angkat pedang, apalagi melawan satu kota. Tapi beliau menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi kita SAW mengatakan, kembalilah, saya dalam keadaan sehat. Selanjutnya Nabi kita mendoakan kebaikan untuk Zubair bin Awam radhiyallahu taala. Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu memiliki saudara-saudari sebanyak 8 orang, 4 saudara laki-laki dan 4 saudari perempuan, dan rata-rata saudara-saudara beliau adalah masuk Islam. Nah, Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk sahabat yang berhijrah ke negeri Habasyah, ke negeri Ethiopia. Dari Mekah ke Ethiopia mereka naik perahu laut. Masing-masing orang mengeluarkan ongkos sebesar setengah dinar. Setengah dinar 2,5 juta. Itulah ongkos masing-masing kaum muhajirin dalam perjalanan hijrah mereka ke Ethiopia. Salah satu ulama terkenal tingkat dunia dan baru meninggal dari Ethiopia, seorang syekh tinggal di Mekah bernama Muhammad Ali Adam. Orang Ethiopia, kulit hitam, dan beliau menulis buku berpuluh-puluh jilid. Dan dia orang Ethiopia. Kalau Anda ke Masjidil Haram, kapan-kapan kita umroh bersama insyaallah, itu di Masjidil Haram sampai sekarang ada perkumpulan mereka khusus kajian-kajian mereka. Karena orang Ethiopia ini, saya bertemu dengan orang Ethiopia. Saya orang Ethiopia. Terus saya datang ke sini untuk belajar di Haram ini. Baik jamaah sekalian. Tetapi para sahabat yang berhijrah ke Ethiopia tidak lama, karena terdengar kabar bahwa orang-orang Mekah telah memeluk Islam. Orang-orang Mekah telah memeluk Islam, ini berarti tanda baik. Sehingga mereka pun semuanya kembali lagi ke Mekah. Ternyata kabar itu hanya kabar burung, bukan kabar orang. Artinya itu dusta, enggak betul. Justru sesampainya di Mekah, semua mantan-mantan hijrah ke kota Habasyah ini mengalami intimidasi yang luar biasa dari orang-orang Mekah. Intimidasi yang sangat luar biasa itu kemudian mengharuskan Rasulullah SAW untuk mereka berhijrah ke kota Madinah. Maka hijrahlah pulang. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu sekembalinya dari Habasyah, beliau menikah dengan putrinya Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Menikah. Nah,
ketika dalam jumlah besar sahabat telah berhijrah, Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mempersiapkan diri untuk hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar, kamu merencanakan hijrah juga? Kata beliau, ya Rasulullah, sesuai dengan anjuranmu, saya ingin berhijrah dengan mereka-mereka yang telah mendahului. Jadi pasukan atau rombongan pertama hijrah dari Mekah adalah rombongan Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi kita bersabda, wahai Abu Bakar, tundalah rencana hijrahmu. Saya belum dapat izin hijrah dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalau nanti izin hijrah itu telah diberikan oleh Allah, saya berharap pendampingku dalam hijrah itu adalah kamu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, begitu Nabi kita SAW memilih Abu Bakar pendamping beliau dalam perjalanan hijrah, Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Menangis karena kebahagiaan. Anda tahu orang menangis karena 10 alasan. Ada yang menangis karena takut, ada yang menangis karena musibah, ada yang menangis karena melihat orang lain menangis. Termasuk di antara penyebab orang menangis adalah karena bahagia. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku belum pernah melihat ayahku menangis bahagia selain ketika aku melihat ayahku menangis bahagia ketika dipilih oleh Nabi menjadi pendamping hijrah. Dan tangisan Abu Bakar ini penuh arti. Karena siapapun yang mendampingi Nabi SAW, nyawanya terancam. Nyawanya terancam. Ternyata Abu Bakar bahagia mendampingi Nabi, yang artinya beliau bahagia, nyawa beliau terancam. Oke, ini puncak dari persahabatan dan kesetiaan. Di suatu siang yang sangat terik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan menutup kepala menuju rumah kediaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah Abu Bakar dari pintu belakang. Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, aku telah ada izin untuk berhijrah. Malam ini kita berangkat. Nah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengkondisikan perjalanan hijrah itu dengan melibatkan rata-rata anggota keluarga. Abu Bakar radhiyallahu anhu memanggil putrinya Asma. Sebagian ahli sejarah mengatakan saat itu Asma berusia 9 tahun. Tapi itu tidak terlalu kuat. Yang betul, Asma binti Abu Bakar saat itu sedang hamil anak pertama dari suaminya Zubair bin Awwam. Abu Bakar mengatakan, wahai Asma, malam ini aku dan Rasulullah akan hijrah. Tugasmu adalah logistik. Setiap malam setelah orang-orang Quraisy ini tidur, kau antarkanlah makananku dan Rasulullah ke puncak Gunung Sur, ke puncak Jabal Sur. Kami akan bersembunyi di sana selama 3 hari, yang artinya selama 3 malam tugasmu adalah mengantarkan makanan untukku dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari Mekah ke Sur itu kurang lebih 4 kilo. Mendaki dari kaki Sur ke atas itu kurang lebih 2 jam. Untuk turunnya mungkin sekitar 3 jam. Itulah tiap malam selama 3 malam yang ditempuh oleh seorang wanita hamil bernama Asma binti Abu Bakar. Memangnya di mana suaminya Zubair bin Awwam? Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu ketika Nabi hijrah, beliau sedang berdagang antar negara. Beliau sedang berada di Syria berdagang dalam perjalanan bisnis ke Syria. Baik. Ini keterlibatan putri Abu Bakar yang bernama Zubair, yang bernama Asma. Kemudian Abu Bakar memanggil pembantu rumah tangga yang bernama Amir bin Fahirah.
Abu Bakar mengatakan, wahai Amir, tugasmu di setiap pagi hari menggembalakan kambing-kambing dan harus melewati jalur Asma mengantarkan makanan, supaya jejak kaki Asma tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Karena jemaah sekalian, di tengah Arab kuno ada satu ilmu yang bernama ilmu Qiyafah. Qiyafah ini ilmu untuk mengetahui kepribadian seseorang melalui jejak kaki. Orang Arab kalau melihat jejak kaki seorang wanita tanpa sendal, tentunya mereka tahu ini ibu-ibu atau anak gadis. Kalau ini ibu-ibu, kira-kira anaknya udah berapa kali melahirkan. Ini ibu-ibu berapa kali melahirkan, artinya anaknya berapa, mereka tahu. Kalau anak gadis usianya berapa tahun, mereka tahu. Melalui satu ilmu yang bernama ilmu Qiyafah tadi. Maka jemaah sekalian, Abu Bakar berpesan, tugasmu wahai Amir bin Fahira adalah menggembalakan kambing setiap pagi melewati jalur Asma malam hari saat mengantarkan makan. Nah, itulah tugas Asma selama 3 malam. Bahkan Rasulullah menggelari Asma dengan Zatun Nitaqani, pemilik ikat pinggang. Saat itu wanita-wanita belum lazim memakai ikat pinggang. Tapi karena Asma radhiyallahu anhu akan mengantarkan makanan dalam keadaan hamil, perjalanan mendatar 4 kilo dan mendaki kurang lebih 2 jam, maka beliau menyobek gamis dan baju beliau untuk digunakan sebagai sabuk. Nabi SAW melihat, maka Nabi mengatakan Zatun Nitaqai. Baik jemaah sekalian, selesai 3 hari bersembunyi di Gua Hira, Rasulullah SAW berjalan menuju Madinah, dipandu oleh seorang gaib yang bernama Abdullah ibn Uraiqah. Dalam perjalanan menuju Madinah, Nabi SAW bertemu dengan kafilah dagang yang kembali dari Syria. Dan ternyata di tengah kafilah itu ada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku membelikan baju untukmu. Maka beliau pun mengeluarkan baju 2 helai, masing-masing berwarna putih. Yang satu untuk Rasulullah SAW dan yang satu untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah beliau menyerahkan 2 baju itu kepada Abu Bakar dan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanan hijrah, sementara kafilah dagang bersama Zubair bin Awam kembali ke kota Makkah. Sesampainya di kota Makkah, Zubair radhiyallahu anhu menyusun rencana perjalanan ke kota Madinah. Maka setelah Nabi berhijrah, rombongan pertama menyusul keberangkatan Rasulullah adalah rombongan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Maka beliau berhijrah bersama istrinya yang sedang hamil, yaitu Asma radhiyallahu anha. Mereka berhijrah ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Zubair bin Awam tidak punya tempat tinggal. Beliau numpang bersama istrinya yang sedang hamil di rumah seorang yang bernama Munzir bin Amr radhiyallahu anhu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau numpang di rumah ada yang tahu? Nabi kita menumpang di rumah sahabat bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi kalau Anda ke Madinah, pagar nomor 360 ini persis di mulut atau di gerbang pemakaman Baqi. Pagar 360 ini di zaman Rasulullah adalah lokasi rumahnya Abu Ayyub radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah menumpang selama beberapa hari. Jemaah sekalian yang saya hormati, bayi muhajirin yang pertama kali lahir di Madinah adalah bayi dari Zubair bin Awam, seorang anak yang kemudian beliau namanya dengan Abdullah. Subhanallahil azim. Hampir semua anak-anak dari Zubair bin Awam
semuanya menggunakan nama sahabat-sahabat yang telah mati syahid. Semuanya menggunakan nama-nama sahabat yang telah mati syahid. Misalnya anak tertua Zubair bin Awam, beliau namai dengan Abdullah. Kenapa dinamai dengan Abdullah? Beliau ingin menempelkan jati diri seorang syahid yang bernama Abdullah bin Jahsh. Anak kedua beliau dinamai dengan Munzir. Ini pun nama seorang sahabat yang mati syahid bernama Munzir bin Amr. Jadi hampir semua anak beliau, punya anak tadi 11 orang, semua anak-anak beliau dinamai dengan nama para sahabat yang telah mati syahid. Dan ini menunjukkan betapa beliau cinta dengan mati syahid. Coba sekalian yang saya hormati, bagaimana dengan perjuangan Zubair? Zubair bin Awam sedari kecil telah dilatih oleh ibunya untuk menjadi militer. Maka begitu di dalam Islam terbuka pintu-pintu jihad, tidak satu pun pintu jihad yang tidak dimasuki oleh Zubair bin Awam. Berapa kali jihad di zaman Nabi? Semuanya beliau ikut. Jihad di zaman Abu Bakar beliau ikut. Jihad di zaman Umar beliau ikut. Di zaman Utsman beliau ikut. Nyaris tidak pernah terbuka pintu jihad melainkan Zubair bin Awam memasuki pintu tersebut. Terjadi perang Badar tanggal 19 Ramadan tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW menyiapkan pasukan sebanyak 300 belasan. Dan pasukan orang kafir berjumlah 1.300-an. Berimbang itu. Orang kafir 1.300-an, kaum muslimin 300 belasan. Rasulullah SAW membangun satu formasi yang sangat bagus. Komandan utama adalah Rasulullah SAW yang bertanggung jawab memegang panji dan bendera adalah Mus'ab bin Umair. Siapa yang menjadi pemimpin kaum muhajirin? Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menjadi pemimpin orang-orang Ansar? Beliau adalah Sa'ad bin Mu'adz. Siapa yang menjadi komandan sayap kanan? Jawabannya Zubair bin Awam. Siapa yang menjadi pimpinan sayap kiri? Jawabannya adalah Miqdad bin Amr. Siapa yang menjadi pemimpin bagian belakang, pasukan belakang? Jawabannya adalah Qais ibnu Sa'sa'ah. Jadi perang Badar ini melibatkan 6 orang komandan. Sayap kanan adalah Zubair bin Awam, sayap kiri adalah Miqdad. Kenapa mereka berdua? Karena di perang Badar tidak ada pasukan Islam, tentara yang menggunakan kuda kecuali Zubair bin Awam dan Miqdad. Selebihnya semua tentara berjalan kaki, tidak ada yang pakai kuda. Jadi yang pakai kuda dalam perang Badar cuma Zubair bin Awam dan Miqdad bin Amr. Maka Nabi SAW mengangkat keduanya. Komandan sayap kanan adalah Zubair dan komandan sayap kiri adalah Miqdad bin Amr radhiyallahu taala anhu jami'an. Dan seperti Anda tahu, terjadilah perang Badar tersebut. Rasulullah SAW bertanya, siapa tokoh-tokoh Mekah yang keluar? Dikatakanlah yang keluar adalah Abu Jahal bin Hisham, yang keluar adalah Umayyah bin Khalaf, yang keluar adalah Syaibah bin Rabi'ah. Intinya hampir semua tokoh-tokoh Mekah ada dalam perang Badar. Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan, wahai kalian semua, tokoh-tokoh Mekah telah datang ke tengah kalian. Artinya Rasulullah ingin menyemangati para sahabat agar semua tokoh-tokoh ini habis. Dan ternyata apa yang beliau inginkan berhasil. Tidak satu pun tokoh itu yang selamat. Semuanya tewas. Dan salah satu tokoh bernama Ubaidah, beliau berperang dengan dengan baju besi. Karena pasukan kafir berjumlah 1.300 sekian orang, 600 orang diantaranya memakai baju besi.
Di kalangan kaum muslimin ada nggak yang pakai baju besi? Nggak ada. Nah, di antara yang pakai baju besi adalah Ubaidah ini. Baju besi, helmnya sangat rapat, dan dia adalah seorang tokoh. Ternyata beliau tokoh, bukan cuma tokoh. Beliau bahkan salah seorang pendekar Mekah. Beliau justru tewas di tangan Zubair bin Awam. Bagaimana Zubair bin Awam membunuhnya? Seluruh tubuhnya baju besi, kepalanya pakai helm. Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu menusuk matanya dengan pedang sampai ke belakang dan mati. Dan ini pendekar tiada tamu. Yang bisa diserang cuma mata, bayangin itu. Kepala pakai helm, kemudian leher ke bawah pakai baju besi. Kalau ingin membunuh Ubaidah, satu-satunya cara tusuk matanya dengan tombak atau dengan pedang. Subhanallah, Zubair bin Awam berhasil melakukan itu. Jamaah sekalian, Anda tahu berapa jumlah malaikat yang turun dalam perang Badar? Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrikum wa yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah berfirman, kalau kalian orang beriman ini sabar, kalian bertakwa, akan turun untuk kalian malaikat sejumlah 5.000 orang. Musawwimin, mereka memiliki tanda-tanda. Anda tahu apa tanda malaikat yang turun di perang Badar tersebut? Tanda malaikat dalam perang Badar tersebut semuanya menggunakan sorban kuning, seperti halnya Zubair bin Awam mengenakan sorban kuning. Jadi tidak ada sahabat dalam perang Badar yang menggunakan sorban di kepala warna kuning kecuali Zubair bin Awam. Nah, ketika 5.000 malaikat turun dalam perang Badar, semua malaikat berjumlah 5.000 ini menggunakan serban kuning seperti serbannya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Maka ini salah satu keutamaan dan kemuliaan beliau, bahwa saat malaikat berjumlah 5.000 turun dalam perang Badar, mereka semuanya menggunakan serban seperti warna serban yang digunakan oleh Zubair bin Awam radhiyallahu taala. Terjadi perang Uhud sekitar 2 minggu setelah perang Badar. Kalau perang Badar 19 Ramadan, perang Uhud terjadi hari Sabtu tanggal 6 Syawal. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ikut dalam perang Uhud. Bahkan beliau mengalami luka yang sangat banyak. Jemaah sekalian, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu seperti diriwayatkan Hasan al-Basri, beliau pernah mandi dan minta seseorang untuk mengawal. Beliau mengatakan, saya mau mandi, tolong kamu kawal. Kawal dalam arti kata tutup, jangan sampai ada data. Maka Zubair radhiyallahu taala anhu mandi, ternyata sekujur tubuh beliau lebih 70 bacokan yang sangat serius. Jadi bukan goresan itu gak dihitung. Berapa jumlah bacokan menganga di tubuh Zubair bin Awam? Lebih 30 bacokan. Hasan Basri rahimahullah mengatakan 30 bacokan di tubuh Zubair bin Awam semuanya dalam rangka membela Rasulullah dalam pertempuran. Subhanallah, yang Anda tahu, pekan lalu kita sudah katakan 10 sahabat jaminan masuk surga. Apabila berperang, mereka bersepuluh selalu di depan Rasulullah SAW. Tapi apabila salat jamaah, mereka bersepuluh selalu di belakang Rasulullah SAW. Nah, maka dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dan di semua pertempuran, ke-10 orang sahabat jaminan masuk surga selalu di depan Rasulullah SAW. Nah, jadi total luka bacok di tubuh Zubair bin Awam mencapai lebih dari 30, dan rata-rata ke-30 bacokan itu adalah dalam rangka melindungi Rasulullah SAW. Termasuk bacokan di leher beliau. Hanya saja Allah tidak memberikan kematian. Padahal kalau leher yang terbacok, itu sedikit selamat. Nah, tapi
Allah tidak memberikan kematian, bacokan dimanapun tidak akan menjadi kematian kalau Allah tidak menakdirkan kematian. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, terjadi perang Khandaq atau dinamakan perang Ahzab. Rasulullah SAW mengatakan, saya butuh orang yang melakukan pengintaian kepada Yahudi Bani Quraisyah. Karena perang Ahzab artinya peperangan Rasulullah dengan multi kelompok. Ada orang Mekah, ada orang munafik, nomor 3 ada orang Yahudi. Yahudinya Yahudi Bani Quraisyah. Rasulullah SAW mengatakan, aku ingin seseorang untuk mencari tahu keadaan Bani Quraisyah. Siapa yang berani? Zubair bin Awam, saya. Untuk kedua kalinya saya, untuk ketiga kalinya saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Zubair bin Awam. Kata Nabi SAW, setiap nabi pasti didampingi pengawal dan pembela yang luar biasa. Pengawal dan pembelaku yang luar biasa. Kalau di Indonesia kan pengawal itu mungkin baret biru, mungkin baret merah gitu kan. Nah, sekarang kata Rasulullah, pengawalku dan pembelaku yang luar biasa tentu selain Allah, beliau adalah Zubair bin Awam. Maka mulai hari itu Zubair bin Awam dinamakan Hawari Rasulullah, pembela dan pengawal Rasulullah SAW. Itu julukan beliau. Waktu syuruk sudah masuk, kita berjumpa. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau adalah tokoh terpenting dalam pertempuran melawan orang Mu'tah. Pertempuran pertama kaum muslimin melawan orang Eropa terjadi dalam perang Yarmuk, disusul dengan penaklukan Mesir. Perang Yarmuk Eropa kalah, perang Mesir mereka kalah. Di perang Yarmuk, siapa tokoh yang sangat berjasa menyumbangkan kemenangan untuk kaum muslimin mengalahkan bangsa Eropa? Salah satunya adalah Zubair bin Awam. Kekalahan orang Eropa dalam perang Yarmuk mereka balas ketika kaum muslimin akan memasuki Mesir. Umar radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Amr bin As. Amr bin As mengatakan, wahai Amirul Mukminin, pasukan mereka ratusan ribu, jumlah kita kalah banyak. Saya minta bantuan. Maka Umar radhiyallahu anhu menyiapkan pasukan sebanyak 12.000 dan ini komandannya adalah Zubair bin Awam. Maka 12.000 pasukan bertolak menuju Mesir. Berkecamuklah perang kedua kalinya dengan bangsa Eropa, dan bangsa Eropa pun kemudian kalah telak. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, pertempuran terakhir diikuti oleh Zubair bin Awam adalah pertempuran fitnah yang dinamakan Mauqi'atul Jamal. Karena setelah Utsman radhiyallahu anhu dibantai orang Khawarij, 4 bulan setelah itu Zubair radhiyallahu anhu dan Talha sepakat untuk menuntut kisos terhadap orang yang membunuh Utsman. Maka kedua orang ini pergi ke Mekah, bertemu dengan Aisyah istri Rasulullah di Mekah. Ketiga orang ini sepakat bahwa kematian Utsman harus dibalas dengan kisos. Maka bertolaklah mereka bertiga menuju Baghdad, menuju Basrah, di mana terdapat pusat kekuasaan yang dipimpin oleh Ali radhiyallahu anhu. Keberangkatan mereka bertiga tentu tidak bertiga saja. Mereka membawa pasukan. Maka sampai di Basrah, Ali bin Abi Thalib pun menyiapkan pasukan juga. Sesungguhnya pertempuran saat itu nyaris tidak terjadi. Karena Ali radhiyallahu anhu mendekati Zubair. Beliau mengatakan, wahai Zubair, masih ingat gak Rasulullah bertanya kepada kamu, wahai Zubair, apakah engkau cinta dengan Ali? Apa jawaban kamu saat itu? Zubair mengatakan, oh ya, saya lupa wahai Ali. Ketika itu saya menjawab, ya Rasulullah, aku cinta Ali. Aku cinta anak pamanmu. Aku cinta sepupumu. Sekarang setelah kamu tahu jawaban kamu di depan Rasulullah, apa sikap kamu?
Zubair mengatakan saya pulang. Lalu Ali radhiyallahu anhu berkata kepada Talha, wahai Talha, orang yang datang bersamamu adalah pengantinnya Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Haruskah engkau berperang membawa pengantinnya Rasulullah? Talha radhiyallahu anhu, kalau begitu saya mundur. Tetapi subhanallahil azim, di tengah dua pasukan ini ada 2.500 orang pengacau, dan itu dipimpin seseorang yang bernama Ashtar. Mereka ada 5 orang provokator dan orang yang mereka siapkan untuk mengacaukan situasi sejumlah 2.500 orang. Pemimpinnya 5 orang dan tokoh dari 5 orang ini bernama Ashtar. Tidak perlu kan dengan nama cucu Ashtar ya. Oh ini pengacau nomor 1. Nah, peperangan hampir tidak jadi, tapi pengacau 2.500 dengan 5 komandan ini mengacau situasi. Zubair bin Awam tadi kembali. Beliau kembali dengan seorang pengawal, seorang pembantu. Tiba-tiba beliau disusul oleh seseorang yang bernama Amr bin Jarmus. Beliau mengatakan, Zubair, Anda mau kemana? Beliau mengatakan, saya pulang, supaya peperangan tidak terjadi. Maka pulanglah Zubair bin Awam. Dalam perjalanan sampailah di satu lembah yang bernama Lembah Siba. Beliau melakukan salat bersama sang pembantu. Tentu saja Amr bin Jarmus ikut berimam. Mereka qamat, Zubair maju untuk jadi imam. Amr bin Jarmus meletakkan pedang di depan. Begitu Zubair bin Awam takbir Allahu Akbar, Amr bin Jarmus mengambil pedang dan membunuh Zubair bin Awam dalam keadaan salat. Kemudian pengacau menyusul Talha bin Ubaidillah lalu membantai Talha bin Ubaidillah. Akhirnya 2 jenazah ini dibawa ke Basra, dijumpakan dengan Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu menangis melihat 2 jenazah. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah bersabda dengan kedua telingaku, Talha, kata Nabi, dan Zubair akan bertetangga nanti di dalam surga. Karena ternyata mereka pun meninggal di tempat yang sama dengan sebab yang sama. Baik jemaah sekalian, maka tewaslah beliau dalam pertempuran fitnah. Tentunya bukan beliau yang terkena fitnah. 2.500 orang tadilah penyebar fitnah. Zubair bin Awam sendiri telah keluar dari pasukan. Begitu melihat situasi fitnah, beliau bergerak pulang, tapi qadarullah beliau kemudian dibantai oleh seorang yang bernama Amr bin Jarmus. Beliau wafat dan meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dinar dengan aset yang sangat banyak tadi, dan semua hutang itu berhasil dilunasi oleh anak beliau Abdullah bin Zubair maksud saya. Setelah lunas hutang berjumlah 11 triliun, ahli waris mengatakan, wahai Abdullah, hutang telah lunas, sisa aset tolong dibagikan kepada kita ahli waris. Tetapi Abdullah bin Zubair mengatakan tidak. Hak waris kalian tidak akan saya berikan sebelum di Mekah saya berteriak selama 4 musim haji, apakah masih ada hutang ayah Zubair bin Awam. Akhirnya di musim haji tahun pertama, semua orang berkumpul di Mekah. Abdullah bin Zubair berteriak, kalian semua kaum muslimin, masih adakah sisa hutang ayahku Zubair bin Awam? Ternyata tidak ada lagi. Pada tahun kedua, pada tahun ketiga, pada tahun keempat, beliau berteriak, masih sisakah hutang ayahku Zubair bin Awam? Selama 4 tahun. Setelah 4 tahun dipastikan tak ada lagi hutang sisa Zubair yang tersisa, barulah kemudian harta yang super banyak ini dibagikan kepada seluruh ahli waris. Baik jemaah sekalian, demikianlah kajian kita tentang Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan memberikan beberapa pelajaran untuk kita semuanya. Demikian bagi Anda yang ingin